Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mengerjakan meredesain M-Passport dan menambahkan fitur penambahan kota serta fitur notifikasi pada aplikasi M-Passport akan menjelaskan tugas selanjutnya, yaitu mendetailkan list-list apa saja kegiatan yang akan kami lakukan. Di sini kami membaginya menjadi 5 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan. Jadi tahap perencanaan aplikasi M-Passport di sini kami ada 4. Yang pertama yaitu mendefinisikan kebutuhan pengguna dan spesifikasi antarmuka. Itu selama 7 hari. Dengan sub bagiannya yaitu pertama identifikasi stakeholder dan atur pertemuan awalnya. Itu kami kerjakan selama 3 hari. Kemudian setelah kami mengidentifikasinya, baru kami dapat memulai merancang spesifikasi antarmuka dengan menggambarkan tampilan dan fungsi utama aplikasi. Itu kami merancangnya selama 4 hari. Lalu selanjutnya dipredesesorkan yaitu mendesain antarmuka aplikasi M-Passport bagian menu informasi. Itu selama 7 hari. Dengan detail kegiatannya sebagai berikut, yaitu mendesain awal tampilan menu informasi, termasuk tata letak, warna, ikon, dan navigasi. Itu selama 2 hari. Lalu selanjutnya predecessor dengan sebelumnya, yaitu desain awal, jadi kami membuat prototipenya dari hasil desain antarmuka. Itu selama 3 hari. Dan setelah itu kami ajukan kepada tim pengembang dan kumpulkan umpan balik dari tim pengembangan dan stakeholder, lakukan perbaikan prototipe. Itu selama 2 hari. Kemudian 2 tahap selanjutnya di sini ada merancang fitur kuota pembuatan atau perpanjangan paspor. Itu 7 hari. Dengan detailnya yaitu identifikasi persyaratan fitur kuota dan bagaimana mereka akan diimplementasikan. Itu selama 3 hari. Kemudian selanjutnya setelah mengidentifikasikan, mendesain alur kerja untuk pengguna yang ingin mengakses, mengajukan permohonan, dan memeriksa status kota. Itu selama 2 hari. Lalu setelah semuanya siap, persiapkan rencana integrasi dengan sumber daya eksternal jika diperlukan. Itu selama 2 hari. Lalu yang keempat, di sini tidak predecessor dengan yang di atas, tetapi predecessor dengan sebelumnya, yaitu merancang fitur notifikasi M-Passport. Jadi ini dapat dilakukan bersamaan dengan merancang fitur kota. Dengan bagian subnya yaitu identifikasi keinginan bentuk notifikasi bagaimana mereka akan diimplementasikan itu selama 3 hari. Kemudian predecessor persiapkan rencana dalam pembuatan seperti prototipenya dengan sumber daya yang tersedia itu selama 2 hari. Jadi pada tahap perencanaan ini memakan waktu sekitar 3 pekan. Kemudian masuk kepada tahap yang kedua yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan aplikasi redesign ini kami rencanakan sebagai 6 pekan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada menambahkan fitur kuota pembuatan atau perpanjangan paspor di M-Passport. Itu selama 7 hari dengan sebagian penjelasan yaitu yang pertama membuat halaman depan mengenai data-data yang diperlukan di fitur pembuatan atau perpanjangan paspor sesuai rancangan terbaru. Itu selama 3 hari. Kedua selanjutnya setelah membuat halamannya yaitu mengintegrasikan dengan database yang ada itu selama 2 hari. Yang ketiga, mentesting, mengevaluasi, dan memperbaiki hasil fitur terbaru. Itu selama 2 hari. Lalu kegiatan selanjutnya adalah menambahkan fitur notifikasi pemberitahuan mengenai paspor. Itu selama 7 hari. Karena di sini kami menggunakan satu mobile developer, jadi di sini harus mengerjakan fitur kota terlebih dahulu, baru mengerjakan fitur notifikasi. Dengan sebagiannya yaitu mengintegrasikan dengan database dan keterbaruannya selama 2 hari. Lalu membuat tampilannya mengenai informasi terbaru itu 2 hari seperti pop-up. Lalu menjalankan, mengevaluasi, dan memperbaiki hasil fitur terbaru itu selama 3 hari. Lalu pada tahap pengembangan selanjutnya itu mengimplementasikan perancangan terbaru antar muka aplikasi M-Passport tersebut itu selama 21 hari. Yang pertama kita akan membuat tampilan login terlebih dahulu, termasuk membuat akun barunya itu selama 4 hari. Selanjutnya setelah tampilan login dikerjakan yaitu tampilan dashboardnya selama 7 hari. Lalu selanjutnya setelah dashboard memiliki icon-icon, jadi kami mengerjakan tampilan entry per masing-masing icon itu selama 7 hari. Lalu yang terakhir finishing dan penyesuaian itu selama 3 hari. Nah, tahap pengembangan yang terakhir di sini adalah mengintegrasikan fitur-fitur ke aplikasi itu selama 7 hari.
Yang pertama, masukkan fitur kota penambahan ke aplikasi terbaru selama 2 hari. Lalu memasukkan fitur notifikasi ke aplikasi baru 2 hari. Dan terakhir, menguji, mengevaluasi, dan memperbaiki hasil fitur terbaru itu selama 3 hari. Lalu tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini adalah tahap pengujian aplikasi yang telah dibangun. Tahapan ini dilakukan selama 2 pekan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan uji coba antarmuka aplikasi itu selama 7 hari. Dengan sebagiannya melakukan uji coba kepada seluruh stakeholder internal terkait antarmuka yang telah diselesaikan dan mengumpulkan semua hasil selama 7 hari. Kemudian melakukan uji coba dengan menggunakan smartphone yang berbeda-beda itu 7 hari. Di sini tidak predecessor karena dapat dikerjakan dengan satu waktu. Jadi melakukan uji cobanya otomatis seluruh stakeholder memiliki smartphone yang berbeda-beda. Lalu tahap pengujian yang kedua yaitu memastikan fungsionalitas fitur kota dan notifikasi berjalan dengan baik selama 6 hari. Dengan sebagiannya melakukan uji coba fitur kota pembuatan paspor selama 3 hari. Kemudian predecessor dengan uji coba sebelumnya yaitu melakukan uji coba notifikasi M-Paspor. Itu selama 3 hari. Kemudian setelah semuanya dilakukan, tahap pengujian terakhir yaitu mengumpulkan seluruh hasil uji coba. Itu 1 hari. Tahapan yang keempat yaitu tahap evaluasi. Tahapan ini dilakukan selama 2 pekan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis umpan balik pengguna internal itu selama 7 hari. Dengan sebagiannya mengelompokkan dan memahami pendapat dan saran yang telah dikumpulkan selama 2 hari. Lalu menjawab saran-saran dan pendapat umpan balik tersebut selama 2 hari. Dan selanjutnya menyimpulkan serta berdiskusi internal mengenai umpan baliknya. Setelah kita dapat menyimpulkan dan menganalisis seluruh umpan baliknya, kita dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik tersebut. Itu selama 7 hari. Dengan sebagiannya melakukan perbaikan selama 5 hari dan penyempurnaannya selama 2 hari. Terakhir ada tahap peluncuran. Tahapan ini dilakukan selama 1 pekan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, memastikan aplikasi siap untuk diluncurkan ke masyarakat itu selama 3 hari. Dengan sebagiannya membuat desain poster untuk disebarkan, itu membuat desainnya 3 hari. Dan memastikan semuanya sudah siap, itu 1 hari. Ini tidak saling berkaitan, jadi kita dapat memulainya bersamaan dengan membuat desain dan memastikan semuanya. Lalu selanjutnya menyiapkan komunikasi peluncuran itu selama 4 hari. Setelah aplikasi dipastikan siap untuk meluncur, dengan sebagiannya yaitu melakukan iklan di TV selama 4 hari dan melakukan posting pemberitahuan di berbagai sosial media itu selama 3 hari. Berikut merupakan gancar yang telah kami bikin untuk memudahkan dalam pembuatan WBS. Berikut merupakan WBS kami dari kelompok yang meredesain M-Paspor. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.